Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurun Nafisa. Saya dari program studi S1 Fisika Universitas Airlangga Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial parsial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengkonversi persamaan numerik, persamaan analitik ke persamaan numerik. Persamaan numerik ini aproksimasinya lebih baik jika dibandingkan persamaan analitik. Sehingga apabila kita kesulitan dalam mengerjakan persamaan analitik, maka kita dapat mengkonversikannya ke dalam persamaan numerik. Hal ini berawal dari Deret-Taylor dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode Euler, metode Hund, metode Polygon, dan metode Rankute. Persamaan diferensial parsial secara umum yaitu A dikali turunan kedua U terhadap X ditambah B dikali turunan kedua U terhadap X, T ditambah C dikali turunan kedua U terhadap T ditambah D fungsi X, T dan turunan kedua U terhadap X serta turunan U terhadap X dan turunan U terhadap T. Persamaan diferensial parsial terbagi menjadi tiga, yaitu eliptik, parabolik, dan hiperbolik. Kategori ini ditentukan oleh nilai B kuadrat min 4AC. Apabila nilai B kuadrat min 4AC kurang dari 0, maka termasuk dalam kategori eliptik. Sedangkan apabila nilai B kuadrat min 4AC sama dengan 0, maka termasuk dalam kategori parabolik. Dan apabila B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0, maka termasuk dalam kategori hiperbolik. Persamaan yang termasuk dalam kategori hiperbolik yaitu persamaan gelombang secara umum, yaitu do kuadrat U per do T kuadrat dikurangi C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kategori persamaan parabolik. Persamaan parabolik ini biasanya terdiri dari persamaan Schrödinger dan persamaan difusi. Persamaan Schrödinger ini biasanya digunakan untuk dalam hal dinamika partikel elementer dan dinamika elektron. Sedangkan persamaan difusi ini biasanya digunakan dalam masalah penjalaran panas. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan eliptik. Persamaan eliptik ini biasanya yang sering digunakan yaitu persamaan Poisson, Laplace, dan persamaan Helmholtz. Ketiga persamaan ini sering digunakan dalam persamaan eliptik. Setelah mendefinisikan persamaan analitik, maka yang dilakukan yaitu mengubah persamaan analitik terhadap persamaan kepada persamaan numerik. Nah, hal ini berawal dari penyederhanaan Deret-Taylor. Dalam kotak biru tersebut, itu merupakan suku utama, sedangkan di luar kotak biru tersebut, itu merupakan suku koreksi. Dalam persamaan ini, simbol I dan J menandakan ada dua dimensi yang digunakan. Tata letak I dan J itu tidak ada ketentuan baku, misalnya I dan J terletak di atas dan bawah. Biasanya hal ini menandakan bahwa I dan J itu merupakan beda dimensi atau terdiri dari dua dimensi yang berbeda, misal posisi dan waktu. Sedangkan apabila I dan J-nya berdekatan, maka secara umum I dan J ini merupakan satu dimensi, sehingga misalnya dimensi waktu saja atau dimensi posisi saja. Untuk mengkonversi persamaan analitik ke persamaan numerik selanjutnya yaitu kita gunakan penyederhanaan simbol-simbol sebagai berikut. Jadi misalnya suku utama tadi disederhanakan dengan simbol-simbol seperti pada layar, yaitu jika dibuat dalam bentuk parsial UI plus 1, J sama dengan UI, J ditambah do U per do X dikali delta X. Kemudian ini menjadi do U, apabila kita turunkan terhadap X, maka do U per do X sama dengan UI plus 1, J dikurangi UI, J per delta X.
Jika simbol-simbol ini disederhanakan lagi menjadi UI, J ini I atas J, do U per do X ini disimbolkan dengan UX, dan do kuadrat U per do X kuadrat disimbolkan dengan UXX. Kemudian kita lanjutkan dari penyederhanaan simbol, kita lanjutkan kembali sehingga do U per do X tadi sama dengan UI plus 1 UI plus 1 atas J dikurangi UI atas J per delta X. Sedangkan do U per do Y, UI J plus 1 ditambah UI dikurangi UI atas J dibagi delta Y. Jadi perbedaan do U diturunkan terhadap X ditambah do U diturunkan terhadap Y itu terletak pada apabila do U diturunkan terhadap X itu yang berjalan itu I-nya, sedangkan apabila do U diturunkan terhadap Y maka yang berjalan yaitu nilai J-nya. Kemudian di sebelah kanan tanda panah itu ada do U per do X, di mana UI atas J dikurangi UI min 1 atas J dibagi delta X. Sedangkan do U per do Y sama dengan UI atas J dikurangi UI J min 1 per delta Y. Sehingga dari kedua persamaan tersebut dapat kita tarik bahwa do U per do X sama dengan UI plus 1, J dikurangi UI min 1, J per 2 delta X. Sehingga do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan UI min 1, J dikurangi 2 UI, J ditambah UI plus 1, J dibagi delta X kuadrat. Dan do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan UI plus 1, J UI plus 1, J plus 1 dikurangi UI min 1, J plus 1 dikurangi UI min 1, J min 1 dikurangi UI min 1, J min 1 sama dengan di per 4 delta X delta Y. Untuk menyelesaikan persamaan numerik dapat digunakan 3 metode, yaitu metode eksplisit, metode implisit, dan metode Crank-Nicolson. Jadi metode eksplisit ini ketika kita belum mengetahui satu titik atau satu poin saja. Sedangkan metode implisit ketika kita belum mengetahui beberapa titik atau kita ingin mencari beberapa titik dari data yang telah kita temukan. Sehingga dalam hal ini dapat kita katakan bahwa metode eksplisit ini lebih mudah dibanding dengan metode implisit. Sedangkan metode Crank-Nicolson ini merupakan rata-rata dari metode eksplisit dan metode implisit. Laplace. Jadi untuk menyelesaikan persamaan Laplace, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari persamaan analitiknya, solusi dari persamaan analitiknya terlebih dahulu, karena persamaan analitik ini akan menjadi acuan untuk mencari persamaan numerik nantinya. Persamaan Laplace termasuk dalam kategori eliptik. Berdasarkan kategori itu bahwa B kuadrat min 4AC nilainya kurang dari 0, sehingga disebut sebagai persamaan sehingga tergolong dalam kategori eliptik. Selanjutnya, persamaan umum dari persamaan Laplace yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat, hasilnya sama dengan 0. Ketika kita ingin menganalisa temperatur dalam fungsi posisi, maka semua variabel U tadi diubah ke dalam bentuk variabel T, sehingga do kuadrat UT do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan 0. Maka kita ubah ke dalam bentuk simbol-simbol indeks atau persamaan numerik, sehingga bentuknya seperti yang di bawah, yaitu do kuadrat T per do X kuadrat, hasilnya sama dengan T I plus 1, J dikurangi 2 T I, J ditambah TI
min 1, J per delta X kuadrat. Sedangkan do kuadrat T per do Y kuadrat hasilnya sama dengan do I, J plus 1 dikurangi 2 TI, J ditambah TI, J min 1 per do delta Y kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika diturunkan terhadap X, maka yang berjalan adalah nilai I-nya, indeks I. Sedangkan ketika diturunkan terhadap Y, maka yang berjalan yaitu indeks J. Maka apabila ketika kita samakan, ketika kita ubah ke persamaan umum tadi yang telah kita ubah ke dalam bentuk T, kita dapatkan TI plus 1, J dikurangi TI, J ditambah TI min 1, J per delta X kuadrat ditambah TI, J plus 1 dikurangi 2 TI, J ditambah TI, J min 1 per delta Y kuadrat sama dengan 0. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa delta X sama dengan delta Y. Hal ini dapat kita asumsikan apabila X dan Y ini merupakan satu dimensi, maka kita dapat asumsikan bahwa nilainya sama, sehingga kita dapatkan bentuk persamaannya TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI, J plus 1 ditambah TI, J min 1 dikurangi 4 TI, J sama dengan 0. Selanjutnya persamaan Laplace dapat dicari solusinya dengan menggunakan metode Lipman. Jadi di sini persamaan tadi yang kita telah dapat yaitu TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI, J plus 1 ditambah TI, J min 1 dikurangi 4 TI, J sama dengan 0. Apabila kita pindah ruaskan, maka kita dapatkan nilai hasil TI, J nya yaitu TI, J sama dengan TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI, J plus 1 ditambah TI, J min 1 per 4. Maka dapat kita ketahui nilai TI, J yang baru sama dengan lambda TI, J baru ditambah 1 dikurangi lambda TI, J yang lama. Sehingga dapat kita ketahui nilai persentase kesalahannya. Apabila nilainya semakin kecil, maka data yang kita dapat atau hasil yang kita dapat semakin mendekati angka benar, angka yang sesungguhnya. Sehingga apabila kita ingin melakukan iterasi, maka kita harus melihat nilai epsilonnya sudah kecil apa belum. Jadi sehingga apabila masih besar, maka kita lakukan iterasi terus hingga nilainya menjadi kecil, maka dapat kita katakan bahwa nilai yang didapat itu mendekati nilai yang sesungguhnya. Kali ini kita akan membahas mengenai soal yang diaplikasikan dari persamaan Laplace. Jadi di sini ada 4 suhu dalam suatu bidang. Di bagian atas yaitu 100 derajat Celcius, sebelah kanan 50 derajat Celcius, sebelah kiri 75 derajat Celcius, dan bagian bawah 0 derajat Celcius. Nilai batas ini ditentukan akan selalu konstan selama iterasi. Jadi yang diiterasi adalah nilai tengah yang belum ada nilainya. Kemudian kita dapat menggunakan persamaan TI, J seperti persamaan sebelumnya yang telah kita cari. TI, J sama dengan TI plus 1, J ditambah TI min 1, J ditambah TI, J plus 1 ditambah TI, J min 1 per 4. Nilai lambda akan ditentukan sejak awal. Kemudian nilai TIJ yang baru yang direlaksasi dengan TIJ yang lama, sehingga menjadi persamaan TI, J yang baru sama dengan lambda TI, J yang baru ditambah 1 dikurangi lambda TI, J yang lama. Jadi nilai lambda sudah ditentukan sejak awal. Iterasi akan dihentikan ketika nilai perubahannya selisihnya sudah sangat kecil.
Sehingga karena hal itu apabila sangat kecil maka hasilnya sudah mendekati nilai yang sesungguhnya. Persamaan Poisson hampir sama dengan persamaan Laplace. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan tergolong dalam kategori eliptik. Nilai b kuadrat minus 4ac hasilnya kurang dari 0 sehingga tergolong dalam persamaan dalam kategori eliptik. Jika pada persamaan Laplace nilai do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan 0, maka perbedaannya dengan persamaan Poisson ini terletak di ruas kanannya, yaitu do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat, hasilnya x fungsi s fungsi x, y. Persamaan Poisson ini hampir sama karena nilai pada ruas kanannya berbeda, maka hasil t, i, j nya juga berbeda nantinya. Serta adanya persamaan relaksasi ini bertujuan untuk mempercepat proses T baru yang akan didapat nantinya. Jadi persamaan difusi ini merupakan persamaan yang tergolong dalam kategori parabolik. Hal ini dikarenakan nilai b kuadrat minus 4ac hasilnya sama dengan 0. Persamaan difusi ini tidak dapat diselesaikan dengan metode Leibman. Hal ini dikarenakan tidak hanya mengandung dimensi posisi, tapi juga mengandung dimensi lain. Selain itu, metode Leibman dalam prosesnya menggunakan nilai-nilai random, sehingga tidak dapat digunakan pada persamaan difusi. Persamaan difusi sendiri menggunakan 3 metode, yaitu eksplisit, implisit, dan Krag-Nicolson. Saya akan menerangkan mengenai metode eksplisit pada persamaan difusi. Jadi, metode eksplisit ini merupakan metode yang kita gunakan ketika kita hanya ingin mencari satu titik atau satu poin yang belum kita ketahui. Seperti pada gambar